Pernah nggak sih ada keluarga yang lagi sakit, terus disuruh rebahan seharian biar cepet sembuh, tapi ujung-ujungnya badan mereka malah kerasa kaku semua dan susah digerakin. Nah loh, kok bisa? Bener nggak sih istirahat total itu selalu bagus? Hari ini, kita bakal bedah penjelasan simpel tentang gimana caranya mencegah otot jadi kaku saat keluarga kita harus bed rest atau istirahat total. Yuk, kita bahas sama-sama. Coba deh kalian perhatiin, kalau kita biarin anggota keluarga yang sakit itu cuma rebahan, diam aja berhari-hari, lama-lama otot sama sendi mereka itu kerasa makin kaku. Katanya kan istirahat bikin cepat sembuh, tapi ini kok badannya malah jadi kayak kanebo kering? Ternyata, fenomena ini ada penjelasan ilmiahnya yang gampang banget kok buat kita pahami. Oke, kita masuk ke bagian pertama, mitos istirahat total. Beneran? Rebahan terus malah bikin kaku? Gini, istirahat memang bantu balikin tenaga. Tapi kalau diem 100% itu justru keliru. Pas tubuh nggak gerak sama sekali, sirkulasi darah jadi melambat, dan sendi bisa ibarat kekunci gitu. Nah, kita harus bedain nih antara gerak aktif sama gerak pasif. Gerak aktif itu, kalau kita sehat, kita gerak pakai tenaga kita sendiri. Tapi kalau gerak pasif, nah ini penting banget buat pasien yang lagi lemas. Di sini kita sebagai keluarga yang bantu gerakin tangan atau kaki mereka pelan-pelan, karena mereka kan belum punya tenaga buat gerak sendiri. Lanjut ke bagian 2, rahasia pelumas sendi tubuh. Kita pakai analogi sederhana ya, biar gampang ngebayanginnya. Terus, kenapa sih gerak pasif ini krusial banget? Coba bayangin sendi tubuh kita itu kayak engsel pintu di rumah. Kalau ada pintu yang jarang banget dibuka tutup, pasti lama-lama engselnya karatan, kaku, terus bunyi krek gitu kan? Nah, tubuh manusia juga persis kayak gitu. Gerak pasif yang kita kasih itu ibarat kita lagi netesin minyak pelumas ke engsel pintu, supaya gerakannya tetap mulus dan nggak jadi kaku permanen. Satu lagi, ini pas banget kalau kita ibaratkan kayak mesin mobil. Bayangin mobil yang disimpan terus di dalam garasi. Biarpun nggak dipakai jalan, mesinnya kan tetap harus rutin dipanasin. Kalau enggak, akinya bisa tekor dan mesin rusak. Sama persis kayak otot kita. Walaupun pasien lagi istirahat total, otot tetap butuh dipanasin dari luar lewat bantuan gerak pasif tadi. Tujuannya supaya aliran darah tetap lancar memompa nutrisi ke seluruh tubuh. Di dunia medis atau fisioterapi, prosedur ini ada nama resminya, yaitu Passive Range of Motion atau PROM. Gampangnya gini, ini tuh sekedar latihan gerak pasif dari luar buat jaga kelenturan otot dan sendi. Manfaat utamanya buat mencegah otot memendek atau kaku secara permanen, terus ngebantu ngurangin bengkak juga. Dan yang paling asik, ini sama sekali nggak bikin pasien yang lagi sakit ngerasa capek. Menarik banget kan? Nah, tetap fokus di sini ya, karena habis ini kita bakal masuk ke menu utamanya. Kita bakal bahas gimana cara ngelakuin gerakan ini dengan aman. Masuk ke bagian 3. 3 tahapan gerak pasif yang aman. Ini panduan praktis yang bisa kalian lakuin di rumah. Kalian nggak perlu punya latar belakang medis kok buat ngelakuin ini. Cukup ingat 3 langkah aman ini. Pertama, pastiin posisi tidur pasien udah benar-benar rileks dan nyaman. Kedua, selalu sanggah area persendian mereka dengan lembut. Misal nih, tangan kalian nahan pelan di bawah siku sama pergelangan tangannya. Terus yang ketiga, gerakinnya super pelan dan jangan pernah dipaksa sama sekali. Waktu kita gerakin lengan atau kaki mereka, itu rasanya buat pasien harus kayak peregangan ringan yang enak gitu. Kalau pas kalian gerakin tangannya, terus rasanya mentok, agak keras, atau ketahan, langsung stop aja di titik itu. Ingat ya, tujuan utama kita cuma ngerawat kelenturan, bukan lagi maksa sendi ngelampaui batasnya. Biar makin aman, kita pegang yang namanya aturan emas ini ya. Lakuin setiap gerakan dengan santai aja. Ulangi gerakan lengan atau kaki pelan-pelan. Cukup 5-10 kali putaran. Terus, pas posisinya lagi meregang, tahan sekitar 5-10 detik biar ototnya benar-benar kerasa terstimulasi. Dan sekali lagi, aturan paling mutlak, jangan pernah dipaksa kalau kerasa kaku. Oke, tolong perhatiin sebentar. Bagian habis ini krusial banget demi keselamatan anggota keluarga yang lagi kita rawat. Jangan sampai kelewat ya. Bagian keempat, kapan harus ke dokter? Ini soal ngenalin tanda-tanda bahaya medis. Walaupun kita ngerawat di rumah, kita wajib tahu kapan harus nyerah dan stop latihan. Kalau pas lagi dibantu gerak, tiba-tiba pasien ngeluh nyeri tajam banget, langsung hentikan. Begitu juga kalau kalian lihat ada bengkak atau kemerahan mendadak di sendi mereka. Tanda bahaya lain itu kalau pasien kelihatan capek banget yang ekstrim, sesak napas, atau demamnya lebih dari 3 hari buat orang dewasa. Itu ibarat alarm darurat tubuh yang bunyi. Artinya, mereka butuh dokter, bukan latihan gerak. Sebagai ekstra jaga-jaga, ingat selalu metode BEFEST. Kalau tiba-tiba keluarga kalian hilang keseimbangan, penglihatannya kabur, mukanya turun atau mencong sebelah, lengannya mendadak lemes total jatuh gitu aja, atau ngomongnya tiba-tiba kacau dan pelo, ingat huruf T di akhir. Time.
Waktu itu nyawa, teman-teman. Nggak usah nunggu, langsung telepon ambulans atau bawa ngebut ke IGD. Nah, bermanfaat banget kan info hari ini? Kalau ngerasa penjelasan ini ngebantu, simpan atau bookmark dulu aja biar gampang dicari kalau sewaktu-waktu kalian butuh. Atau kalian bisa langsung share materi ini ke grup WA keluarga, siapa tahu ada om, tante, atau kerabat yang lagi kebingungan ngerawat orang tuanya di rumah. Ngerawat anggota keluarga yang lagi sakit emang butuh cinta dan sabar yang luar biasa. Tapi dengan pengetahuan yang benar, kita bisa ngasih kenyamanan maksimal buat mereka. Iya, ada topik kesehatan lain nggak sih yang selama ini bikin kalian bingung? Tulis aja di kolom komentar ya. Nanti kita obrolin lagi bareng-bareng. Makasih udah nyimak penjelasan ini, dan salam sehat selalu buat kita semua.